Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Janda. Bukan dong, bernama Janu. Beliau yang entah dari mana akan pulang menuju rumahnya. Melihat itu, sontak dia berucap, "Apa ini?" Ambil pusingnya pun terus melanjutkan perjalanannya. Namun cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi hujan. Sesampainya di rumah, ia mendapati rumahnya mati lampu karena sudah 7 tahun ia berhutang listrik pada PLN. Enggak dong. Melihat keadaan rumahnya, Janu menelpon pacarnya. Halo Bebe. Iya, tiba-tiba teleponnya berdering namun tak ada jawaban apapun. Ia pun lanjut berendam untuk menenangkan diri. Tapi entah apa yang terjadi seketika ruangan di kamar mandinya berubah menjadi hutan. Ia yang terheran pun mencoba mengecek keadaan sekitar. Iya, dia membenturkan kepalanya sendiri ke dinding yang tak terlihat. Lah kenapa kata yang diambil membenturkan buang, bukan terbentur? Ya kalian lihat aja sendiri. Janu pun terus mengecek sekelilingnya. Entah apa yang terjadi, ia kembali masuk ke dalam rumahnya melalui pintu yang ia temui. Janu pun mencoba untuk melarikan diri, namun anehnya pintu rumah tiba-tiba terkunci. Ia yang kelelahan mencoba untuk tenang, namun ia mendengar suara misterius yang menyuruhnya membuat 2 gelas kopi. Gazebo. Keanehan pun kembali terjadi saat ruangannya kembali berubah. Saat terbangun, ia mendapati kakinya terantai pada sebuah tembok. Untung bagi si Janu, ia dapat melepaskan rantai yang mengekangnya. Ia pun mencoba mencari HP-nya. Sial bagi si janda ini, HP-nya malah mati. Tiba-tiba Janu mendengar suara seruling Bagong yang entah dari mana suaranya berasal. Naas bagi Janu, ia yang sedang mencari charger malah tersengaja tertusuk oleh rantai. Saat kakinya diobati, si Janu mendengar suara seseorang yang menekan bel rumahnya. Namun suara misterius itu mengatakan bahwa jika ada dirinya, tak akan ada lagi orang lain yang bisa datang. Mengalami semua keanehan, Janu pun frustasi dan menanyakan apa maunya. Suara misterius pun mengatakan bahwa dirinya hanya ingin cinta darimu dan memintanya untuk bertanggung jawab atas kematian dirinya. Dikira roh bisa dilukai oleh benda fisik, ia pun mengancam suara tersebut dengan pisau. Saat tersadar, ia mencoba melepaskan rantai yang mengait pada kakinya menggunakan palu. Dirasa kesialan seumur hidup dipakai semalam ini, ia pun tak sengaja memukul kakinya. Bukannya mencari P3K, si Janu malah bercermin untuk memastikan keadaannya. Lagi dan lagi keanehan pun kembali terjadi. Ia yang bengek brutal dan hampir saja turu melihat sebuah cahaya.
Dan saat ia memegangnya, ruangan tersebut kembali berubah. Suara misterius tersebut menjelaskan bahwa ini adalah neraka atas perbuatan yang telah ia perbuat. ఏమన్నా తెలుస్తుందా? Blanche? Iya, si Janu kembali masuk ke rumahnya melalui pintu kemana saja. Kemudian Janu mencoba mengecas HP-nya, dan sial lagi listriknya malah konslet. Sungguh sangat sulit dijelaskan. Ia melihat bayangannya sendiri yang sedang bersembunyi di pojokan. Janu yang kecapean pun cegukan dan ia diberi air oleh si suara misterius tersebut. Dirasa airnya tak ada yang masuk ke tenggorokan, ia pun pergi ke dapur. Entah apa yang sedang Janu alami, ruangannya kembali berubah dan kini ia cosplay menjadi ikan hias. Iya, untungnya itu hanya mimpi, tapi tak semuanya yang terjadi tadi itu mimpi. Ia kembali mencoba untuk keluar dan tiba-tiba TV-nya menyala. Suara misterius tersebut mengatakan bahwa tadi itu masa lalumu dan yang kamu lihat adalah masa depanmu. Janu kembali mencoba melepaskan rantainya agar lebih mudah untuk kabur. Namun usahanya itu mengkhianati hasil. Tak lama setelah itu, ia kembali mendengar suara seluring bagong dalam lemarinya. Dan saat Janu masuk, anehnya si lemari malah menjadi lorong yang sangat dalam seperti di film SpongeBob. Setelah menemukan ujung dari lorong tersebut, ia masuk ke dalam ruangan kotak aneh. Ruangan tersebut berputar-putar seperti mesin cuci. Bukannya kembali ke lorong yang tadi, ia malah bersembunyi di dalam lemari yang ia lihat. Sungguh tak manuk akal. Saat ia berhasil keluar, iya. Saat ia berhasil keluar, ia mencoba menggunakan akalnya dan ia terfikirkan untuk mencoba berlari melalui loteng. Untungnya pintu lotengnya terbuka dan sial bagi si Janu, pintu tersebut tiba-tiba terkunci yang membuat kakinya tersangkut. Sangat serba salah. Janu pun mencoba untuk melepaskan rantai yang mengikat kakinya. Akhirnya ia berhasil membuka paksa rantai tersebut. Si suara misterius pun mentertawakan kesialan Janu. Janu pun frustasi dengan apa yang terjadi dan memutuskan untuk diskon nyawa dengan melompat dari atas. Ternyata yang dari tadi kalian tonton adalah cerita yang diangkat dari kisah nyata teman Janu. Ia pun ditelepon entah oleh siapa. Lalu,
Film pun Gimana ya? sudah berhasil. Mungkin menurut Bagaimana? sebagian orang Sungguh ini menegangkan, bagus bukan? karena ratingnya juga lumayan tinggi ya. Tapi gue rada aneh gimana gitu. Dari alur ceritanya hingga scene-scene-nya seperti film Indosiar. Singkatnya, cerita ini menceritakan tentang seorang wanita yang menolak cinta dari seorang pria. Dan si pria meneror gebetannya entah dengan cara apa. Mungkin si pria ini sudah turu kali ya. Jadi menerornya dengan cara jadi hantu gitu. Lah kenapa bisa menyimpulkan seperti itu, Buang? Ya karena percakapannya mengarah pada hal tersebut. Meskipun sedikit sekali terjadi percakapannya, dan BTW 1,5 jam itu semuanya kejadian seperti itu guys. Jadi di awal langsung masuk di teror gitu tanpa ada penjelasan apapun. IMDb untuk film ini adalah 5,5/10 dari 200-an orang yang merating. Hikmah dari film ini gak ada ya, gue juga bingung ini gimana dah. Ya udahlah ya. Terima kasih.